Haleluya. Shalom sidang jemaat Tuhan, dimanapun sidang jemaat berada saat ini. Mari kita siapkan hati kita, waktu kita, tempat kita yang terbaik untuk boleh memuji Tuhan. Haleluya. hormat pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau
Dimanapun sidang jemaat Tuhan berada, mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan sembah Dia. Sebab Dia Raja, Tuhan kita, dan tidak ada yang lain. Mari angkat suaramu, kita sembah Dia. Kami bersyukur, hanya Kau, hanya Kau, Bapa yang kami percaya. Kau satu-satunya. Kami mau bawa hati kami untuk menyembah. Kami mau bawa hidup kami. Oh, kami mau katakan tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu. Kau yang ajaib, berkuasa selamanya, sampai selamanya. Mari angkat tanganku, kita sembah Dia. Kami bersyukur. Pujilah nama-Mu selamanya, sampai selamanya. Sekarang waktunya
yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya agar hidup tiada percuma. Jam kehidupan kita hanya diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan itu akan berhenti. Untuk itu, berkemas-kemaslah. Diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Sadarilah kawan, hidup ini tak terulang. Sekarang waktunya yang kau miliki. Sekarang waktunya. bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak
kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau yang layak sampai selama-lamanya. Angkat suaramu di hadapan Tuhan. Haleluya. kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Haleluya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Haleluya. Kau yang ajaib sampai selama-lamanya Tuhan. Terpujilah namamu. We give you glory. We give you praise forever and ever. Thank you Jesus. Hallelujah. Let's sing together. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Angkat suara bersama-sama katakan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, Haleluya. Kau yang besar sampai selama-lamanya Tuhan. We give you praise. We give you honor forever and ever. Haleluya. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan aja kita sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat suara kita untuk memuji Dia. Dia alasan untuk bersuka. Haleluya. Dia lahir ke
atas semua. Begitu besar kasih-Nya, selamatkan manusia. Semua bersuka cita, sambut kedatangan-Nya. Bersama para malaikat bersorak menyambut-Nya. Semua bersuka, semua bersuka. Umat pilihan serta bala tentara surga bernyanyi gembira, bersorak gembira, menyambut Raja segala raja. Haleluya, kami mau memuji-Mu sesuai dengan janji-Nya. Dia datang kembali dengan berjuta malaikat. Waktunya telah dekat, persiapkanlah dirimu, song-song kehadiran-Nya. Dengan hidup yang berkenan, menyenangkan hatinya. Semua bersuka, semua bersuka. Umat pilihan serta bala tentara surga bernyanyi gembira, bersorak gembira, menyambut Raja segala raja. Sebab hanya Kau Raja dan penguasa atas hidup kami. Engkau alasan kami bersuka. Terima kasih Tuhan. Semua bersuka, semua bersuka. Umat pilihan serta bala tentara surga bernyanyi gembira, bersorak gembira, menyambut Raja segala raja. Oh, semua bersuka, semua bersuka. Umat pilihan serta bala tentara surga bernyanyi gembira, bersorak gembira, menyambut Raja segala raja. Sekali lagi katakan bersama. Semua bersuka, semua bersuka. Umat pilihan serta bala tentara surga bernyanyi gembira, bersorak gembira, menyambut Raja segala raja. Menyambut Raja segala raja. Menyambut Raja segala raja. Oh, kami mau bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, beri sorak-sorak yang paling meriah buat Raja kita. Haleluya. Mari setiap kita mempersiapkan diri kita. Kita harus berjuang, berbenah diri. Agar ketika kita kembali kepada Sang Khalik, kita kedapatan layak dan berkenan di hadapannya. Aku harus sudah mengakhiri
Sebelum roda waktu berhenti, ku berbalik dengan sepenuh hati dalam genggam kasih anugerah, hidup dalam jalan anak Allah. Seperti hidup Yesus jalani, dengan rela hati aku jalani. Katakan bersama, aku harus sudah mengakhiri jalan hidup kewajaran dunia. Sebelum roda waktu berhenti, Roda waktu berhenti, ku berbalik dengan sepenuh hati dalam genggam kasih anugerah, hidup dalam jalan anak Allah. seperti hidup Yesus jalani, dengan rela hati aku jalani. Takkan sekalipun menoleh ke belakang, dunia diambang akhir kehancuran. Tiada lagi yang ku harapkan di bumi ini, aku hanya sungguh-sungguh harus berkemas-kemas dari percintaan dunia terlepas. Tiada lagi yang ku ingini selain jumpa Yesus kekasih hati. Katakan sekali lagi, aku harus sudah mengakhiri. Aku harus sudah mengakhiri Jalan hidup kewajaran dunia. Sebelum roda waktu, sebelum roda waktu berhenti, ku berbalik dengan sepenuh hati dalam genggam kasih anugerah, hidup dalam jalan anak Allah. Seperti hidup Yesus, kami harus jalani. Yesus jalani, dengan rela hati aku jalani. Takkan sekalipun menoleh ke belakang, dunia diambang akhir kehancuran. Tiada lagi yang ku harapkan di bumi ini, aku hanya sungguh-sungguh harus berkemas-kemas dari percintaan dunia terlepas. Tiada lagi yang ku ingini selain jumpa Yesus kekasih hati. Takkan sekalipun menoleh ke belakang, dunia di
Aku hanya menyembah. Aku sungguh-sungguh harus berkemas-kemas dari percintaan dunia terlepas. tiada lagi Yang ku ingini selain jumpa Yesus kekasih hati. Tiada lagi yang ku ingini selain jumpa Yesus kekasih. tiada lagi yang aku ingini, Tiada lagi yang ku ingini selain jumpa Yesus kekasih hati. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, suara kebenaran siang hari ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Berkatilah pemberitaan firman ini Bapa. Beri pencerahan kepada anak-Mu ini dan kepekaan untuk menyampaikan apa yang Bapa kehendaki untuk disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku sekalian yang kekasih, khususnya bagi jemaat Tuhan, Gereja Suara Kebenaran Injil, Making Life Better. Saya mengajak saudara untuk memiliki perjuangan yang maksimal guna mencapai apa yang Tuhan kehendaki harus kita capai dan meraih sebanyak-banyaknya berkat rohani yang tersedia di dalam Yesus Kristus. Mencapai puncak setinggi-tingginya pencapaian di singkatnya umur hidup kita ini. Meraih sebanyak-banyaknya berkat rohani atau berkat kekal yang Tuhan berikan untuk kita. Tuhan sediakan bagi kita. Terkait dengan Natal, saudaraku. Terkait dengan Natal. Saya mengajak saudara memperhatikan Matius pasal 2. Dari ayat 1 sampai ayat 12. Ini kisah mengenai orang-orang Majus dari timur. Banyak pihak yang mendengar berita Natal. Banyak pihak. Tetapi tidak semua orang yang mendengar berita Natal itu memperoleh berkat Natal. Ya. Tidak semua bertemu dengan raja yang dilahirkan atau tidak bertemu dengan Yesus. Tidak semua bertemu dengan Yesus. Ada yang bertemu, ada yang tidak. Dan yang bertemu adalah orang Majus dari timur, saudara. Ini tidak main-main ini. Luar biasa, saudara. Dari jauh, dari timur. Bukan orang Yahudi. Melewati perjalanan panjang, menempuh perjalanan panjang, mempertaruhkan nyawa, harta, dan segala sesuatu. Untuk datang ke Yehuda,
ke Yerusalem pada mulanya guna menyembah raja yang baru dilahirkan itu, saudara. Ya tentu dia ke Yerusalem karena asumsinya raja pasti lahir di istana. Istana mana kalau bukan istana Herodes? Tetapi orang Majus ini pada mulanya memang kurang cerdas atau tidak tahu. Herodes ini kan orang Edom, bukan orang Yahudi. Sedangkan yang dilahirkan itu raja orang Yahudi. Ya kemungkinan bisa saja orang Edom yang nantinya akan jadi raja orang Yahudi. Tetapi lebih make sense yang lahir itu orang Yahudi. Karena memang orang Yahudi, orang-orang Yahudi menginginkan raja orang Yahudi, khususnya keturunan Daud. Nah, yang menarik dan menjadi pelajaran berharga bagi kita adalah bagaimana orang Majus ini dengan sukacita ketika melihat bintang berhenti di tempat di mana anak itu berada. Jadi benar-benar dia membutuhkan pertemuan itu. Ini menjadi sukacitanya di mana anak itu berada. Mereka bersukacita. Lalu masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah. Tidak ada keraguan. Kalau ada keraguan, pasti di sini ditulis ada keraguan. Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Wah, luar biasa ini. Kok yakin bahwa anak itu adalah raja orang Yahudi? Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara, tadi sudah saya singgung bahwa ada pihak-pihak yang mendengar berita Natal. Herodes, imam kepala dan ahli Taurat yang menunjukkan di mana Mesias dilahirkan. Penduduk Yerusalem yang gempar dan penduduk Bethlehem sendiri, tuan rumah. Tetapi mereka tidak tahu bahwa di kota mereka ada berkat besar. Saudara, jangan sampai kita berkeadaan seperti orang-orang yang mendengar berita Natal, tetapi tidak memperoleh berkat Natal itu. Penduduk Yerusalem dikatakan di dalam ayat yang ketiga, gempar, terkejut. Terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Gempar, hanya gempar sesaat. Ya. Jangan sampai seperti ini, saudaraku. Gempar sesaat. Kalau dikatakan dalam firman Tuhan, ada kata taraso, itu artinya trouble. Herodes menjadi trouble dengan adanya bayi, maksud saya adanya raja yang lahir itu. Herodes punya akal licik, menyelidiki orang Majus di mana bayi itu atau raja itu lahir dan dia datang mau menyembah katanya, tapi sebenarnya mau membunuh. Ahli Taurat, orang-orang Farisi, maksud saya imam kepala, ahli Taurat, tokoh-tokoh agama ini, yang menunjukkan di mana bayi itu dilahirkan, saudaraku, raja itu dilahirkan, tidak memiliki niat untuk datang ke Bethlehem. Dia yang menunjukkan di Bethlehem. Tetapi dia tidak datang. Kenapa? Banyak alasan. Salah satu alasan bisa karena mereka takut. Kalau mereka datang ke Bethlehem, maka ini
dianggap sebagai satu pemicu bahwa mereka tidak mau menerima Herodes sebagai raja orang Yahudi. Nah, itu bisa mengancam nyawa mereka. Nah, lebih konyol lagi penduduk Bethlehem. Nah, ini pelajaran mahal untuk kita, saudaraku. Jangan sampai kita yang merayakan Natal setiap tahun ini akhirnya tidak pernah bertemu dengan Tuhan Yesus. Jangan seperti penduduk Yerusalem yang gempar-gempar saja sesaat. Seperti orang-orang Kristen hari ini kalau merayakan Natal heboh. Ya. Heboh, rame-rame. Hanya sesaat. Bulan Desember berlalu, Januari datang, semua juga berlalu. Seiring dengan keringnya pohon terang yang dari cemara hidup, seiring itu layu juga aktivitas kerohanian yang membara pada bulan Desember. Nah, semangat keberagamaan seperti yang dimiliki hampir semua orang Kristen pada bulan Desember tidak berkuasa mengangkat mereka untuk mengalami perubahan. Ini keberagamaan dan orang-orang seperti ini tidak akan pernah menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Padahal pada waktu merayakan Natal berapa banyak dana yang dikeluarkan, kelelahan, kesibukan, dan lain sebagainya. Tidak jarang juga terjadi konflik antar panitia Natal dan setelah Natal usai mereka tidak pernah mau bergaul lagi. Nah, lebih konyol itu, saudaraku. Dan ini faktanya. Ini orang-orang dunia itu, Kristen tapi duniawi, yang merayakan Natal secara duniawi. Dulu saya mendengar kalau di wilayah-wilayah Kristen, malam Natal bisa disertai dengan mabok karena minum alkohol. Wah, itu menyakitkan hati Tuhan. Nah, jangan seperti Herodes, dia merasa terancam dengan kelahiran raja itu, tahtanya bisa direnggut. Anak cucu keturunannya bisa tidak mendapat bagian tahta di dalam kerajaan. Maka dia berusaha untuk menumpas, membunuh, menghilangkan raja yang baru lahir itu. Jangan seperti imam kepala dan ahli Taurat yang tidak rela kehilangan nyawa, ya, mau cari aman. Dia tidak pernah bertemu dengan Mesias. Waduh, lebih tragis lagi jangan seperti penduduk Bethlehem, tuan rumah. Ini menunjuk atau bisa menggambarkan orang-orang Kristen yang ada di wilayah keagamaan, di wilayah gereja, di wilayah pelayanan, tapi tidak pernah memiliki Yesus. Anda mungkin berkata, masuk Pak, bisa. Seperti Yudas, di tengah-tengah pelayanan loh. Bukan tidak mungkin dia juga melihat mujizat loh. Oh, bukan tidak mungkin dia juga melihat mujizat. Atau mengalami mujizat. Tetapi ternyata dia menjual Yesus. Tidak sedikit kan pelayan-pelayan gereja seperti itu. Pendeta, saya bisa merasakan kecenderungan hati saya. Berpotensi kok semua manusia itu jatuh dalam dosa. Dosa materialisme maksud saya. Apalagi kalau sudah kena uang, sudah menikmati uang, lalu dapatnya gampang. Wah, ngeri kali, saudara. Ngeri sekali. Tapi mari kita belajar dari orang Majus ini. Dia bersuka cita melihat bintang itu. Ya. Pasti banyak kesukaan yang dimiliki orang Majus ini. Tapi dia mengalihkan sukacitanya. Memindahkan sukacitanya. Manusia punya perasaan. Kita punya sukacita. Oleh berbagai penyebab, berbagai kausalitas.
Kita bisa bersukacita karena hobi. Banyak hobi. Bisa bersukacita memiliki mobil, rumah bagus, bangga, ya. Bangga dengan rumah bagus, orang-orang datang ke rumah, bangga. Mobil bagus, parkir di tempat di mana orang bisa melihat, bangga. Atau perhiasan. Atau barang-barang branded. Itu bisa menjadi sukacita. Dan banyak lagi sukacita. Artinya yang menjadi sumber sukacita, banyak. Tetapi seperti orang Majus yang memindahkan sukacitanya. Nah, kita harus belajar memindahkan sukacita kita ini, saudara. Sukacita jiwa kita itu seperti selera, seperti taste. Kalau berlama-lama, nanti tidak akan bisa diubah. Nah, ini bahaya. Karena saya pendeta, jadi saya bersaksi atau sharing atau berbagi dari pengalaman pribadi saya. Sekolah teologi menjadi pendeta itu tidak mengurangi selera, taste dari dalam diri kita. Walaupun belajar Alkitab, belajar teologi, menjadi pendeta, belum tentu taste-nya berubah. Karena kita masih di dunia. Makanya sering kan orang berkata, ya kita masih di dunia. Ya wajar-wajarlah kita punya kesenangan. Tetapi kalau kita menjadi orang percaya, tidak wajar. Tidak boleh punya sukacita yang ditopang oleh sesuatu. Apapun itu. Sebab seperti yang firman Tuhan katakan, sukacita kita, damai sejahtera kita hanya oleh karena Roh Kudus. Oleh hal-hal rohani, Tuhan dan kerajaannya. Itulah yang harus menjadi sukacita kita. Memindahkan sukacita kita. Nah, Tuhan mengendaki kita memiliki, melakukan hal ini, saudaraku. Saudara jangan tidak nurut apa yang saya katakan loh. Coba jujur dengan diri sendiri. Saya pelayanan bertahun-tahun, tetapi sukacita saya belum saya pindahkan secara penuh. Dan saya sudah mengalami proses berkali-kali dipukul Tuhan, saudara. Dipukul Tuhan. Aduh, saya dibawa kepada keadaan-keadaan yang sulit. Sampai tidur pun sempat saya gemetar begini. Dan itu bukan satu kali. Peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan saya alami. Yang pada dasarnya ternyata Tuhan mau saya memindahkan sukacita saya. Anda tidak bisa kok menikmati sukacita damai sejahtera Allah tanpa betul-betul bertekad untuk meninggalkan sukacita saudara yang ditopang oleh sumber-sumber lain. Harus berani meninggalkan sukacita kita yang ditopang oleh sumber-sumber lain selain Tuhan dan kerajaannya. Harus tinggalkan. Memindahkan sukacita hati saudara yang sama dengan merubah selera atau taste kita. Nah, lalu orang Majus ini menyembah. Ya. Di dalam teks aslinya, saudara, dalam teks aslinya, kata menyembah di situ, saudara. Prosekunesan dari kata proskuneo. Anda tahu kata ini artinya? Kata proskuneo itu dalam arti sempit tunduk. Ini sejajar dengan kata sakah dalam bahasa Ibrani. Dalam arti luas proskuneo itu berarti memberi nilai tinggi. Atau menghargai. Atau menganggap mulia. Tetapi kata proskuneo itu sendiri artinya to kiss like a dog licking his master's hand. To kiss like a dog licking his master's hand.
mencium tangan seperti anjing yang mencium tangan majikannya. Wah, ini luar biasa, saudara. Proskuneo ini. Dan yang menakjubkan ini kan orang non-Yahudi. Kok bisa loh? To kiss like a dog licking his master's hand. Wah, ini luar biasa. Saudara, apakah kita memiliki sikap seperti ini kepada yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus? Yang hari ini sepertinya tidak ada. Bahkan ketika saudara dalam kesulitan, orang Kristen dalam aniaya yang hebat, dia seakan-akan tidak ada. Dia dibully, namanya diinjak-injak oleh orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Dia seakan-akan tidak ada, dia diam. Tapi dia raja di atas segala raja. Kalau pembisnis ya di dunia ini tentunya, bukan hanya di Indonesia. Mau bisnisnya langgeng, mau bisnisnya bagus, ya mau tidak maulah. Mau tidak maulah, dekat dengan penguasa. Merawat seorang aparat dari kelas letnan kolonel sampai nanti suatu hari jadi jenderal. Dari kelas AKBP, kompol, sampai suatu hari nanti jadi jenderal bintang. Bintang 2 atau bintang 1. Wah, bisa syukur-syukur jadi menteri. Wah, bisa syukur-syukur jadi presiden. Nah, itu akan membackup bisnisnya, memberi proyek lah. Di dunia ini begitu hal yang tidak mengherankan, bukan rahasia. Nah, bagaimana kita dengan Tuhan Yesus yang suatu hari akan menjadi raja di atas segala raja? Jangan hanya mengaku dia sebagai raja atau Tuhan, tapi tidak memiliki tindakan nyata. Kalau Natal begini kita nyanyi sembah dan puji dia, sembah dan puji dia. Hanya mulut. Sembah dan puji dia, sang raja. Hanya mulut. Lihat orang Majus ini. Dia memberikan emas, kemenyan, dan mur. Dikatakan di dalam firman Tuhan. Ya. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, kepada Yesus, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ya, menurut para penafsir, ini adalah bekal modal untuk membesarkan Yesus yang masih kanak-kanak. Karena setelah peristiwa ini, maka disusul peristiwa berikut, yaitu Herodes yang mengerahkan algojo-algojonya untuk menyembelih anak-anak Bethlehem usia di bawah 2 tahun. Mereka harus lari ke Mesir, Yusuf dan Maria ini. Nah, sebagai perantau dan tukang kayu, ya tidak bisa kerja dengan mudah loh saudara. Belum punya relasi, nggak punya customer. Tetapi emas, kemenyan, dan mur ini bisa menjadi modal untuk merawat Yesus. Dan diingat terus ini. Nah, kalau saudara nanti meninggal dunia, saudara sudah pernah enggak mempersembahkan sesuatu? Di mana-mana gereja itu kalau bicara tentang Tuhan itu Tuhan yang baik, yang menyembuhkan, yang memberkati. Sehingga banyak orang Kristen benar-benar menjadi oportunis, orang yang cari keuntungan saja. Datang ke gereja mau mujizat saja, mau berkat-berkatnya saja. Tapi tidak pernah berbuat sesuatu. Ini celaka ini. Kalau suatu hari meninggal dunia, lalu tidak ada sesuatu yang
tercatat di situ. Wah, mengerikan, saudaraku. Saudara buat apa? Kalau hanya mengakui statusnya dia sebagai raja, wah itu tidak ada nilainya. Tidak ada artinya. Jika tidak disertai dengan tindakan konkret. Memberi nilai tinggi. Itu harus disertai dengan tindakan konkret. Ya. Setan itu membuat banyak orang Kristen itu binasa. Ya tentu manusia pada umumnya. Seperti Yesus dibawa ke atas gunung, ditunjukkan keindahan dunia, lalu iblis berkata, semua kekayaan kemuliaan dunia di dalam tanganku. Aku berkuasa memberi kepada siapa aku memberi. Kalau kamu menyembah aku, kuberikan dunia ini kepadamu. Artinya keindahan ini. Yesus berkata, kamu harus proskuneo. Kamu harus menyembah Allah. Memang sesuatu yang kau hargai kepadanya kamu tunduk. Sesuatu yang kau hargai kepadanya engkau menyembah. Memang tidak langsung menyembah setan, tapi ketika orang menilai tinggi kekayaan dunia, setan mensubkan dirinya pada benda-benda, pada materi, pada kekayaan dunia itu. Yang kemudian menjadi kesenangan membangun tes cita rasa. Apakah itu hobi, rumah, mobil, perhiasan, dan lain-lain. Barang branded, yang lain dan lain-lain. Nah, orang-orang seperti ini berurusan dengan Tuhan juga supaya Tuhan memberkati dirinya, supaya bisa memiliki semua yang kepadanya dia tertarik, dan kepadanya dia menyembah. Kurang ajar kan? Jadi Tuhan menjadi sarana untuk meraih dunia ini. Dan ini sudah menjadi bahasa agama dimanapun pada umumnya. Ya, tentu tidak semua agama begitu. Dan ini ya malangnya banyak orang Kristen juga begitu. Masih hatinya masih terikat dengan dunia. Masih tertarik dengan dunia. Nah, mana mungkin mereka mau mempersembahkan hidup mereka seperti orang Majus yang mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur ini. Coba, nanti kalau saudara meninggal dunia di hadapan Tuhan, apakah ada catatan di situ? Oh, terus terang saya takut, saudara. Ngeri, saudara. Makanya dalam doa saya seringkali seperti menyodor-nyodorkan diri. Apa yang belum ku serahkan Tuhan? Bagian apa dalam hidupku yang belum ku penuhi Tuhan? Iya, Anda jangan berkata, ya Pak Eras kan pendeta. Loh ini untuk semua orang Kristen, bukan hanya untuk saya pendeta. Karena semua kita kan diadili di hadapan pengadilan Tuhan dengan pengadilan yang sama. Jangan berkata, wah kita kan jemaat, jadi enggak usahlah terlalu berlebihan. Loh, Anda punya kesempatan besar untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang hari ini, sepertinya orang berjuang bagi dia, mempersembahkan hidup bagi dia, sama dengan mereka yang tidak mempersembahkan hidupnya bagi Yesus. Bagi Tuhan Yesus maksud saya. Kelihatannya sama. Tapi Anda percaya tidak bahwa dia raja? Seperti orang Majus yang sujud, kok tahu, kok percaya anak ini adalah raja. Nah, kita harus menunjukkan keyakinan kita dengan tindakan yang konkret, bukan hanya liturgi dengan ucapan sembah dan puji Dia. Bukan hanya itu. Tapi tindakan konkret. Memberi nilai tinggi Tuhan, menyembah Dia dengan emas, kemenyan, dan mur. Maka kita berkata, muliakanlah Allah dengan hartamu. Bagian lain, muliakanlah dengan tubuhmu. Kalau dengan tubuhmu ya berarti seluruh gerak hidupmu dipersembahkan untuk kemuliaan Dia. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Artinya kita bekerja, kita berkarya, apapun yang kita lakukan, baik kita makan atau minum, atau melakukan sesuatu yang lain, kita lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Jangan hanya ngomong, jangan hanya khotbah, jangan hanya mengaminkan khotbah ini, tapi lakukan. Ayo kita berjuang. Apapun yang kita lakukan bukan untuk kesenangan kita, bukan untuk cita rasa duniawi kita, tapi untuk kesenangan Tuhan. Jika kita lakukan hal itu sejak dini terus menerus, saudara, kita akan punya selera yang benar.
wah, kita akan menggoreskan sejarah hidup indah yang dicatat di kekekalan atau di keabadian. Jangan saudara tidak memperhatikan hal ini. Jangan saudara sampai tidak memperhatikan hal ini. Jangan saudara pulang ke surga, maksud saya pulang ke rumah kekal dengan tidak membawa apa-apa. Maaf, Anda tidak akan pulang ke rumah kekal, rumah Bapa kalau Anda tidak berbuat sesuatu. Kalau kita proskuneo kepada Tuhan, itu berarti kita memberi nilai tinggi. Tadi arti sempitnya apa? Tunduk. Arti luasnya, memberi nilai tinggi. Sesuatu yang engkau hargai, yang kau anggap bernilai atau mulia, engkau tunduk. Perhatikan itu. Dan kepadanya kamu menyembah. Coba kita jujur, kita ini masih menyembah dunia enggak? Dengan memberi nilai tinggi. Ya memang Tuhan tidak kelihatan, dunia kelihatan. Tapi kita harus berani memiliki iman seperti orang Majus ini, menyembah anak itu. Kita menyembah dengan memberi nilai tinggi Tuhan. Dan Tuhan pasti bisa membaca hati kita. Dia mengenali diri kita, saudaraku. Ya. Saudaraku sekalian yang kekasih, kalau kesempatan ini berlalu, saudara tidak akan pernah punya kesempatan sampai selama-lamanya. Kalau kesempatan ini berlalu, saudara tidak akan pernah punya kesempatan sampai selama-lamanya. Penyesalan itu tidak bisa digambarkan, dibayangkan dengan apapun, selain dengan ratap tangis dan kertak gigi. Mengerikan sekali, saudara. Nah, saya teruskan. Orang Majus ini diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, saudaraku, kita tidak tahu bagaimana proses peringatan Tuhan kepada orang Majus ini sampai ia mendengar peringatan dari Tuhan untuk tidak kembali kepada Herodes. Dan dia melalui jalan lain. Artinya, perjumpaan dengan Yesus itu membawa perubahan. Perjumpaan dengan Yesus itu membawa perubahan. Saudara, tadi saya menyinggung mengenai Yerusalem yang gempar. Tapi setelah itu, ya kembali lagi seperti biasa. Tidak ada perubahan. Herodes yang tidak mau kehilangan tahtanya, ia tidak punya kesempatan bertemu dengan Yesus. Kalau ketemu juga bahaya buat bayi Yesus waktu itu atau kanak-kanak Yesus. Maka orang Majus diperingatkan dalam mimpi supaya tidak kembali kepada Herodes. Herodes kehilangan kesempatan selama-lamanya. Kemungkinan besar Herodes meratap di neraka hari ini. Imam kepala dan ahli Taurat. Imam kepala dan ahli Taurat. Tidak mau kehilangan nyawa. Nyawa, suke dalam bahasa Yunaninya. Tidak mau kehilangan kesenangan. Tidak berani bertaruh, mempersembahkan hidupnya. Ya, tidak berani. Kalau saudara tidak berani kehilangan sukacita dunia, Anda tidak pernah menemukan sukacita surgawi. Saya singgung tadi, memindahkan sukacita kita. Jangan seperti penduduk Bethlehem yang dihadiri Yesus. Kota mereka dikunjungi, mereka tidak mengenal. Jangan sampai kita menjadi aktivis, bahkan menjadi pendeta, tapi kita tidak pernah benar-benar menerima Dia di dalam hidup kita yang membawa perubahan. Ingat, yang membawa perubahan. Perubahan dalam kekristenan itu perubahan yang standarnya harus Tuhan Yesus. Setiap tahun, saudara, setiap tahun kita merayakan Natal dan berkata, lahirlah di hatiku ya Tuhan. Tahun lalu berkata, lahirlah di hatiku. Tahun ini berkata, lahirlah di hatiku.
Tahun depan berkata lagi, lahirlah di hatiku. Loh, tiap tahun kok Tuhan Yesus suruh lahir di hatinya. Mesti lahir, betul. Tetapi harus bertambah. Kalau meminjam ucapan Yohanes Pembaptis, dia harus makin bertambah-tambah. Dan aku berkurang-kurang. Makin bertambah. Jangan tidak makin bertambah, saudara. Dia harus makin berkuasa dalam hidup kita, tahta hati kita persembahkan kepadanya. Jangan seperti Herodes yang takut kehilangan tahta. Kita harus berani kehilangan sukacita dunia demi menikmati Tuhan dan kerajaannya. Barter, saudara. Ingat, barter. Paulus mengatakan semua yang dulu kuanggap berharga, sekarang kuanggap seperti sampah. Itu prinsip barter. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan kita yang mulia itu. Pedagang yang menemukan mutiara berharga. Dia jual seluruh miliknya untuk membeli mutiara itu. Wah, ini melanggar prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah menggunakan modal seminimal mungkin untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin. Nah, ini kok malah menjual seluruh hartanya demi mutiara itu? Barter. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan kita yang mulia, saudaraku. Seperti petani yang mengelola tanah, ternyata tanah yang dikelola itu, ternyata, wah, ada harta terpendam. Dia jual seluruh hartanya. Dia garap itu tanah. Ada hartanya. Dia jual seluruh hartanya demi harta terpendam di situ. Dia jual seluruh miliknya untuk membeli ladang itu karena ada harta terpendam. Yang berharga bukan ladangnya, tapi harta terpendam. Jadi yang berharga bukan gereja sebenarnya. Tuhan di dalamnya. Jadi kalau pendeta gereja tidak menemukan harta yang terpendam, ya percuma, apa bedanya dengan agama lain. Perubahan yang terjadi. Merubah taste dari pikir kita sendiri. Kalau kita tidak berjuang, tidak bisa. Supaya ada perubahan. Ingat, jangan seperti Herodes yang takut kehilangan tahta. Jangan seperti imam kepala di Taurat yang takut kehilangan nyawa. Kehilangan sukacita hidup. Jangan seperti penduduk Bethlehem yang hanyut dengan kesibukannya sendiri dan tidak menyadari berkat besar di dalam lingkungan mereka atau yang ada di dalam hidup mereka. Dia harus bertambah-tambah. Kita makin berkurang-kurang sampai kita menjadi seorang yang berani berkata seperti Paulus dalam Galatia 2, 19 dan 20. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Mengenakan kesabarannya, kerendahan hatinya, kelemah lembutannya, pengertiannya terhadap orang lain, kerelaan diperlakukan tidak adil, kerelaan dihina, diinjak. Dan ini kemuliaan, dan inilah yang menjadi lukisan indah akhir hidup kita yang kita akan bawa pulang. Dan disitulah nampak pengabdian kita kepada Tuhan. Jadi pengabdian kita bukan karena kita menjadi aktivis gereja atau pendeta. Kesediaan kehilangan cita rasa, kesenangan dunia, kerelaan kehilangan apapun, dan terutama karakter lama kita harus diubah menjadi karakter Kristus. Dan ketika kita meninggal dunia, Bapa menemukan karakter anaknya itu di dalam hidup kita. Udah, kita harus berubah, saudaraku. Sakit, kehilangan nyawa itu sakit. Kesenangan dunia, perasaan kita yang harus dilukai, waduh, sakit. Tetapi bukti pengabdian kita kepada yang mulia, Tuhan kita Yesus Kristus itu ada di sini. Dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk itu berharga sekali, saudara. Mulia sekali. Kalau kita kehilangan kesempatan ini, wah, celaka, saudara. Ya, ayo, saudaraku, kita semua berjuang. Jemaat yang dikasih Tuhan, Gereja Suara Kebenaran Injil, making life better. Anda sudah mendengar kebenaran ini.
Dan semua jemaat, semua yang telah mengikuti atau sedang mengikuti pemberitaan firman ini. Ayo kita berubah. Jangan Natal datang tidak menambah dan pergi tidak mengurangi. Natal datang menambah, mengubahkan hidup kita. Ingat, hidup kita singkat, saudaraku. Kita tidak tahu kapan berakhirnya hidup kita ini. Kita tidak tahu. Bisa setiap saat, apalagi dengan kondisi pandemi COVID-19 ini. Wah, setiap saat kita bisa meninggal dunia. Tetapi berbahagialah orang yang sudah mempersiapkan diri. Ya. Yang sering saya gunakan kalimat atau kata berkemas-kemas. Kita berkemas-kemas. Suatu hari kita akan bertemu dengan orang-orang Majus. Ya, mereka pasti masuk surga. Dan kita berterima kasih juga kepada orang-orang Majus yang memberi pelajaran berharga dalam langkah-langkah hidupnya menemukan bayi Yesus atau Yesus masa kanak-kanaknya. Dan ini menjadi berkat yang abadi, yang kekal untuk kita. Ya, baik, mari kita berdoa untuk menutup pemberitaan firman Tuhan ini. Bapa, memberkati firman ini agar menembus hati anak-anak-Mu dan mengubah mereka. Terima kasih karena kesempatan yang indah di mana firman-Mu disampaikan, kebenaran-Mu disingkapkan, Bapa. Bapa di surga, Elohim Yahweh, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, akhir kata saya mau mengucapkan selamat hari Natal. Tuhan memberkati saudara sekalian, jemaat yang saya kasihi, Gereja Suara Kebenaran Injil, Making Life Better. God bless. Haleluya. Kami mengucapkan selamat Natal kepada seluruh sidang jemaat Tuhan GSKI Making Life Better Balikpapan. Tetap berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Come on.